guys, ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat ya cuy. Ya, sore hari ini kita kembali lagi yang pastinya bersama si Red Black cuy. Ini dia si Red Black. Teman-teman lihat nggak si Red Black nih? Waduh, masih kotor banget ini cuy. Ya, sore hari ini ya cuy, kita berada di mana nih? Sel Jalan Agus Salim, Bekasi. Nah, sore hari ini kita akan riding santai, jalan santai bersama si Red Black cuy. Kita akan bahas beberapa hal yang perlu kita bahas asik mengenai si Red Black ini. Ya mungkin tentang plus minus selama 5 tahun memakai si Red Black cuy. Nah, itu yang akan kita bahas di sore hari ini. Ya, semoga pembahasan kita nanti bisa bermanfaat lah, ataupun enggak ya nanti teman-teman bisa komen lah. Ada kurang lebihnya, mungkin masih banyak nanti kekurangannya, kelebihannya nanti teman-teman bisa komen ya. Ya, sore hari ini kita mungkin langsung jalan aja kali cuy. Soalnya di daerah Bekasi kalau sore begini, apalagi di hari libur, ya lumayan macet cuy. Nah, tadi pagi kita juga nggak San Mori, tapi sore ini kita coba jalan santai sih. Kita tarik-tarik si Red Black lah. Ini di sale ini masih baru cuy, masih baru dan masih sepi juga. Wow, ini jalan Agus Salim ini jalannya bagus sih, mulus. Wow, teman-teman mungkin ada yang udah nonton video Sius Motovlog yang terakhir kemarin cuy. Itu mengenai kehabisan oli samping di jalan cuy. Itu bener-bener panik cuy. Ya, sore hari ini ya cuy, kita akan riding. Ya mungkin kita akan bahas di si Red Black ini plus minus selama 5 tahun Sius Motovlog pakai si Red Black cuy. Ya mungkin pertama itu dari bagian mesin ya. Bagian mesin si Red Black ini atau motor 2 tak itu benar-benar nggak diragukan lagi cuy. Itu tarikan yang mantap, ngebutnya juga mantap. Balik lagi tergantung bernyali cuy. Dan yang paling penting itu mesin itu harus terawat. Motor kencang, motor bagus, tapi kalau nggak dirawat bagian mesinnya itu ya sama aja cuy. Karena yang saya lihat atau yang saya temu, berapa teman kita atau ada teman kita yang mungkin punya motor 2 tak, tapi untuk bagian mesinnya kalau didengar dari suaranya aja udah kayak suara udah hancur-hancuran bagian dalamnya cuy. Nah, itu juga harus diperhatikan cuy. Wow, kalau sore lewat sini lumayan ini cuy. Lumayan agak tersendat. Terus untuk yang paling penting lagi nih cuy, untuk oli samping. Nah, motor 2 tak itu nggak lepas dari oli samping. Oli samping itu jangan sampai benar-benar kosong cuy. Jangan sampai benar-benar kosong. Itu bisa sangat berbahaya cuy. Bisa overheat, bisa mogok. Pokoknya jangan sampai seher bisa kena. Itu efeknya sangat luar biasa cuy.
Ya kayak kemarin video terakhir Sius Motovlog yang kehabisan oli samping di jalan itu, ya benar-benar panik juga cuy. Panik cuy. Apalagi kalau sampai benar-benar kosong. Itu ngeri sekali cuy. Oli samping itu penting. Oke, kita nunggu kereta lewat dulu cuy. Soalnya kalau kereta barang yang lewat sih, kalau kereta barang lebih panjang cuy, bisa 18 sampai berapa gerbong itu, bisa 22, 24. Kalau kereta barang yang lewat pasti Sius Motovlog hitungin cuy, berapa gerbong tuh, karena lebih panjang cuy dari kereta penumpang. Ya kereta barang kan itu lebih panjang cuy. Oke, kita lanjut. Ini penyeberangan rel ini di Jalan Agus Salim mau masuk ke proyek. Lumayan padat. Padat merayap. Wow. Daerah Bekasi kalau sore begini, sore pas hari libur itu lumayan macet. Nggak tahu orang-orang pada pulang kampung ke Bekasi kali ya. Kalau Senin sampai Jumat pada kerja cuy, jadi ya sepi. Banyak yang kos, banyak yang ngontrak di Jakarta atau dimanapun itu. Oke, kita masih lurus. Tadi kita bahas sampai mana tuh? Oli samping ya. Ya, oli samping itu jangan sampai kehabisan cuy. Paling tidak ada cadangan di rumah. Dan sebelum berangkat juga harus dicek cuy. Ya feeling paling tidak, wah ini udah berapa hari diisi atau berapa lama diisi. Jangan sampai kosong, jadi dicek. Kejadian Sius Motovlog kemarin benar-benar lupa cuy. Lupa nggak ngecek. Tahu-taunya indikator merah aja. Sampai langsung panik cuy. Udah begitu oli samping yang si Red Black pakai ini, ya nggak semua bengkel yang di pinggir-pinggir jalan itu jual cuy. Oli samping Ipon. Nah itu bahaya juga cuy. Kadang kalau nggak ketemu oli samping Ipon itu, ya udah yang penting motor sehat, udah tinggal pilih Idemitsu pun jadi. Pernah juga begitu cuy. Nah itu yang oli samping. Terus yang ketiga itu mengenai bensin atau bahan bakarnya cuy. Bahan bakar itu juga penting. Itu pilihan yang harus dipilih juga untuk motor kesayangan kita cuy. Bahan bakar itu sangat penting. Contohnya si Red Black itu pakai Pertamax Turbo. Ya balik lagi ke pilihan ya. Balik lagi ke pilihan. Kalau Sius Motovlog sih pakai Pertamax. Awalnya Pertamax biasa, mungkin setahun kurang lebih lah. Nah baru pindah ke yang turbo sampai saat ini. Sampai saat ini menggunakan turbo, tapi ya lumayan mantap cuy. Tarikannya lebih enak. Perpindahan giginya juga empuk. Pokoknya mantap lah. Untuk karburator, bagian mesinnya juga yang kerak-keraknya juga diangkut, dihancurkan. Pokoknya bagus cuy. Itu juga konsultasi sama mekanik. Itu yang bahan bakar. Terus ada yang bilang, "Bang, itu Ninja 2 tak atau Ninja RR nya abang itu boros ya?" Ya untuk masalah motor 2 tak ya, kalau dibilang boros pun ya namanya juga motor 2 tak ya, motor kencang. Jangankan motor 2 tak, motor yang ber-cc 250 cc aja ya bisa dibilang boros cuy. Karena memang kalau mau motor kencang ya borosnya juga pasti dapat cuy.
Coba dibandingkan sama motor yang irit, emang kencang sekencang Ninja 2 tak? Kan enggak. Boros atau enggaknya balik lagi ke ownernya cuy. Atau contohnya Sius Motovlog. Sius Motovlog kan hobi motor 2 tak, motor Ninja 2 tak. Ya mau boros kan itu urusan keberapa cuy, yang penting punya dulu. Itu kalau prinsip Sius Motovlog ya. Karena memang hobi sama motor 2 tak ini, jadi untuk masalah boros BBM-nya mah itu urutan keberapa dulu, yang penting punya cuy. Oke. Itu banyak yang tanya itu juga, bang boros enggak bang, seliter berapa jaraknya gitu-gitu cuy. Itu ya balik lagi ya untuk pilihan dari kita sendiri ya. Kalau ada yang bilang, wah kalau pakai Pertamax turbo mulu, wah bahaya, itu nggak bagus, itu nggak sehat. Ya balik lagi, masalah nanti sehat atau enggaknya kan urusan masing-masing ya. Urusan masing-masing. Wow, ini kita bisa lewat kah? Oke. Terus untuk masalah bodi ya, kalau bodi motor 2 tak ini atau Ninja RR ini, wah mantap sekali cuy, ramping, pokoknya keren lah ya, seksi. Kalau Sius Motovlog lihat ya, motor 2 tak itu seksi cuy, kayak si Red Black ini, wah mantap jiwa, seksi cuy. Sius Motovlog ngomongnya ini kayak si Red Black ini, contohnya ke si Red Black. Ntar pasti ada yang komen nih, seksi dari mana katanya. Ada aja netizennya ya. Wow. Suwe. Ntar pasti ada yang komen, seksi dari mana katanya. Emang netizen itu lucu cuy. Lu salah ngomong aja atau ngomongnya udah bener nih, diprotes cuy. Oke, kita lanjut. Nah, untuk masalah penampilan atau modif ya yang Sius Motovlog lakukan di si Red Black ini, itu Sius Motovlog utamakan penampilan atau tampilan si Red Black ya, tampilan luarnya ya. Itu Sius Motovlog utamakan. Jadi enak dilihat, nggak bosan dilihat, pokoknya nyaman di mata cuy. Kalau ibarat rumah itu minimalis, asik, bentuknya minimalis, jadi mantap jiwa. Untuk masalah mesin mah itu urutan kedua nanti ya cuy, karena motor 2 tak ini standarnya aja udah kencang banget. Gimana mau ganti blok, gimana mau porting, gimana mau ganti part racing lainnya. Jadi Sius Motovlog untuk saat ini utamakan tampilan luarnya aja dulu, tapi part-part yang diganti itu ya benar-benar berfungsi juga. Jangan hanya dipasang sekedar buat gaya-gayaan, tapi nggak memikirkan fungsi apa enggaknya, nggak memikirkan nyawa kita. Nah itu sangat penting juga cuy. Jadi ketika kita memilih part yang harus kita pasang di motor kita, itu ada fungsinya enggak, atau hanya buat pajangan tapi enggak berfungsi sama sekali. Nah itu harus dipikirkan juga cuy. Kita belok kiri. Ini kita di tol Bekasi Timur ini cuy. Nah kalau kita belok kiri ini, kita masuk ke jalan Pantura cuy, Kalimalang. Pantura kayak mau pulang kampung nih, kayak mau mudik, mudiknya lewat Pantura. Pokoknya banyak juga yang nanya-nanya cuy di kolom komentar. Ada juga DM langsung, bang saya mau beli Ninja RR kayak punya abang, tapi bensinnya pasti boros ya katanya.
bensinnya pasti boros nggak katanya. Saya bilang urusan bensin itu urusan nantilah, yang penting beli aja dulu. Toh juga kalau punya motor ini, emang tiap mau pakai tiap hari, emang setiap kali pakai harus isi bensin? Kan enggak. Isi 30.000, isi 20.000, isi 10.000, 15.000 aja bisa jalan cuy. Jadi nggak harus mikirin, wah ini motor 2 tak, motor boros. Jadi kalau sekali keluar isinya paling minim itu 50.000. Enggak juga cuy. Sius Motovlog, lihat aja di vlog sebelum, pernah satu vlog itu, satu video itu, pas mau isi turbo, uangnya cuman berapa ya, 34.000. Ya udah isiin aja kan. Tahu sendiri jarak Jakarta ke Bekasi itu berapa kilo. Itu aja masih cukup cuy, sampai rumah bahkan masih ada sisa. Ngono loh mas bro. Jadi nggak harus fokus mikirin nanti perawatannya gimana, nanti bensinnya mahal, boros apa enggaknya, mahal apa enggaknya. Kalau mikirin itu mah nggak jadi beli-beli cuy. Atau niat mau punya nggak, jangan nanya mulu. Kacau. Nah untuk motor 2 tak ini dibilang, bang kalau macet itu nanti motornya overheat nggak, motornya mati nggak, motornya mogok nggak. Banyak juga yang nanya begitu cuy. Masalah nanti macet itu nanti mesinnya panas terus motornya mogok, motornya mati atau apalah. Ya balik lagi, ada ininya nggak, air radiatornya nggak, isi air radiator nggak, radiatornya sehat nggak. Kalau nggak ada air radiatornya, nggak diisi-isi, ya pasti mati lah. Pasti mati karena kepanasan gitu cuy. Jadi air radiator itu juga nggak kalah pentingnya cuy fungsinya. Si Red Black ya, jujur si Red Black ini pakai air radiator Ippon juga. Pokoknya dari oli mesin, oli samping, air radiator itu si Red Black pakai Ippon. Percayakan ke produk Ippon. Jadi masalah nanti macet, motor 2 tak itu panas terus mati, ya cek dulu air radiatornya cuy. Harus dicek radiatornya bagus apa enggaknya. Nah itu dia, kalau si Red Black radiator itu pakai dari produk Bipro cuy. Itu dia. Jadi volume air radiatornya lebih besar, bisa muat 2 liter lah. 2 liter itu atau 2 botol itu udah isi di radiatornya full, udah isi di penampungan air radiatornya. Jadi itu bisa lumayan lama cuy, bisa setahun atau mau 6 bulan sekali baru dikuras terus ganti lagi, terserah. Pintar-pintar kita aja yang urusin motor 2 tak itu cuy. Sius Motovlog ini benar-benar orang awam yang punya motor 2 tak berapa 5 tahun yang lalu ya. Awal punya itu bingung juga ya kayak teman-teman. Gimana urusnya, gimana nanti servisnya, gimana nanti bensinnya boros, gimana nanti oli sampingnya. Pokoknya banyak pertimbangan, banyak pikir lah. Tapi kalau banyak pikir nanti nggak jadi-jadi. Akhirnya ya udah beli aja kan, beli. Nah nanti masalah berjalannya waktu, mau boros apa enggaknya, mau olinya apa, itu kan bisa belajar sendiri cuy. Sama lah kayak pakai motor biasa, kayak pakai motor 4 tak, kayak punya motor Matic. Ya perawatannya aja dihajar cuy, perawatan itu diutamain cuy. Kita belok kanan. Ya mungkin video singkat kita sore hari ini untuk bahas masalah plus minus selama 5 tahun Sius Motovlog punya si Red Black ini cuy.
kita udah bahas. Teman-teman mungkin merasa ada yang kurang atau ada yang berlebihan atau apalah, boleh di kolom komentar ya cuy, karena masukan dari teman-teman itu bisa Sius Motovlog bisa tahu, oh ternyata ada yang kurang nih, ada yang lebay, kan gitu cuy. Namanya orang salah, berbuat salah itu harus dikasih tahu baru ada perubahan. Karena kalau nggak dikasih tahu ya dia akan taunya oh itu benar, jadi tetap dilakukan. Asik. Ini khotbah apa ceramah ini? Ya mungkin sekian video singkat kita kali ini. Segala kritik dan sarannya boleh di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Oke.